Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Materansi, NIM 230202500023. Saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan belajar, khususnya disleksia, dalam rangka mengerjakan tugas UTS mata kuliah bimbingan dan konseling. Runtutan pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini ialah pengertian disleksia, penyebabnya, cara pencegahan, dan peran guru dalam membantu siswa yang mengalami disleksia. Sebelum kita masuk ke disleksia, kita harus mengetahui apa itu gangguan belajar. Gangguan belajar adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menerima, memproses, atau menyampaikan informasi secara optimal. Salah satu gangguan belajar yang paling umum adalah disleksia, yaitu kesulitan khusus dalam membaca dan memahami tulisan. Walaupun kemampuan intelektual anak normal, penting untuk diketahui disleksia bukan tanda kurang pintar, melainkan perbedaan cara otak memproses bahasa. Jadi ada orang pintar tapi dia itu terkena disleksia. Mungkin dari definisi gangguan belajar ini yang tertuju kepada disleksia, kita bisa mengambil contoh nyata. Misalnya ada seorang anak bernama Ali. Ali pintar dalam berhitung dan berpikir logis, tapi saat membaca buku dia sering tertukar huruf B dengan huruf D. Contohnya mau menulis buku menjadi duku, atau membalik kata sapu menjadi pusa. Itu adalah ciri khas disleksia, bukan karena dia malas atau kurang pintar. Dia pintar dalam berhitung, berpikir logis, tapi memang dia memiliki kekurangan yang berupa gangguan belajar yang dinamakan disleksia. Yang selanjutnya, sesuai urutan tadi, kita akan membahas tentang definisi disleksia. Makna disleksia menyebabkan kesulitan dalam membaca dan menulis yang tidak sesuai dengan usia atau tingkat pendidik anak. Beberapa gejala disleksia antara lain: 1. Sulit mengenali huruf dan kata. 2. Membaca lambat atau salah. 3. Kesulitan mengeja dan menulis kata dengan benar. Contohnya, seorang murid diminta menulis kata komputer, tapi dia menulis komputar. Atau saat membaca buku, ia sering berhenti dan membalik-balik halaman karena bingung. Dengan dukungan dan strategi belajar yang tepat, murid ini tetap bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi, seseorang yang terkena gangguan belajar ini itu bisa mengejar ketertinggalannya dengan belajar yang sungguh-sungguh kepada guru yang tepat. Yang selanjutnya, kita akan membahas penyebab disleksia. Disleksia bisa disebabkan oleh beberapa hal. 1. Faktor genetika, yaitu faktor keturunan. Jadi atasannya si penderita disleksia itu ada yang pernah terkena disleksia, contohnya kakeknya atau bapaknya, maka kemungkinan besar di keturunannya itu akan ada yang terkena hal yang sama. Faktor kedua ialah faktor neurologis. Ada beberapa cara otak memproses informasi bahasa, terutama saat menghubungkan huruf dengan suara. Yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan maksudnya bagaimana? Dia itu tidak belajar membaca dan menulis sejak kecil, karena lingkungan kecilnya dia itu tidak dididik untuk segera belajar membaca dan menulis, sehingga di saat dia besar dia terkena gangguan belajar yang bernama disleksia. Ya, dari
penyebab-penyebab tersebut kita bisa ambil contoh seorang anak yang jarang diajak membaca buku sejak kecil atau tidak dibiasakan menulis di rumah, mungkin mengalami kesulitan membaca yang lebih berat. Nah, ketika kita tahu penyebabnya itu bagaimana, maka secara tidak langsung kita harus tahu bagaimana cara mencegah dan mendukung orang yang menderita gejala belajar disleksia. Pencegahan dan dukungan, meskipun sebagian disleksia bersifat genetis, keturunan tadi yang pasti adanya karena keturunan, ada beberapa langkah yang bisa membuat atau mencegah dampak yang lebih berat. 1. Mengenalkan anak pada bacaan sejak dini. Jadi dari kecil anak itu sudah diajarkan membaca. Yang kedua, memberikan latihan membaca dengan cara yang menyenangkan. Latihan membaca dengan adanya unsur yang membuat si pembelajar itu senang. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif. Kondusif itu maksudnya tidak ada sebuah pertikaian atau berantem, tidak ada saling mengejek dan lain-lain. Terus suportif, saling mendukung satu sama lain. Pada orang yang terkena gejala ini itu harus ditanamkan kondusif dan suportif. Contohnya, orang tua bisa membaca cerita bersama anak setiap malam dan meminta anak menceritakan kembali isi ceritanya. Atau guru bisa memberikan buku bergambar dan huruf besar agar anak lebih mudah membaca. Tadi kan dukungan atau pencegahan gejala ini itu mengajar dengan adanya suatu hal yang menyenangkan. Dari sini seorang ibu bisa menceritakan anaknya sebelum tidur, dan seorang guru bisa memberikan suatu bacaan yang mengandung gambar agar si anak senang. Nah, yang selanjutnya, ketika memang ada seorang murid yang mengalami disleksia tersebut, peran guru bagaimana sih? Guru punya peran yang sangat penting untuk membantu siswa disleksia. Caranya antara lain, 1. Memberikan instruksi yang jelas dan sederhana. Jadi si murid diinstruksi yang jelas dan sederhana, tidak terlalu berlebihan, tidak disamakan dengan orang yang memang normal tanpa ada gejala disleksia. Karena kalau dipaksa itu dia akan tidak mau, atau otaknya tidak akan bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, dia akan menyerah, mengeluh, lalu tidak mau belajar. Yang kedua, menggunakan media visual atau audio agar siswa lebih mudah memahami materi. Karena pada audio dan visual itu kita bisa mengulangnya dengan suara yang sama, dengan logat yang sama. Bahkan suaranya bisa ditingkatkan, jika kurang keras bisa lebih keraskan, seperti itu. Yang terakhir, peran guru ialah berkomunikasi dengan orang tua agar pendamping di rumah juga berjalan baik. Jadi seorang guru itu harus berperan mendidik di sini, tidak hanya mengajar. Kalau mengajar kan dikasih ilmu, paham gak paham ya urusannya. Kalau mendidik, kita itu harus mengajar juga memantau, sehingga seorang guru itu harus memiliki hubungan dengan orang tua agar si anak itu bisa memiliki kualitas yang bagus. Nah, di sini saya telah menjelaskan dari definisi, penyebab, cara pencegahan, sampai ke peran guru untuk menghadapi anak yang seperti itu. Yang selanjutnya, kesimpulannya, disleksia adalah gangguan belajar dalam membaca dan menulis, bukan tanda kurang pintar. Harus kita ingat, disleksia itu memang sebuah gangguan belajar, bukan berarti orang yang mengalami gangguan tersebut itu orang yang bodoh, belum tentu. Terus yang kedua, penyebabnya bisa genetik, neurologis, atau lingkungan. Jadi 3 penyebab ini harus kita pantau agar anak-anak kita atau murid-murid kita tidak terkena hal yang tidak kita inginkan. Yang
Yang ketiga, pencegahan dan stimulasi sejak dini sangat penting. Jadi bagaimana peran kita kepada anak pas masa kecil, di waktu kecil, itu kualitas anak akan berpengaruh di masa depan. Contoh, ada 2 orang anak yang pada masa kecil diajari berhitung, yang satu, yang kedua tidak diajari berhitung, atau diajari membaca menulis, yang satu tidak diajari membaca dan menulis. Pasti ketika besar itu kualitasnya akan berbeda. Dan jangan ditanyakan mana yang lebih berkualitas, otomatis yang dari kecil itu belajar membaca, menulis, berhitung. Ini sangat penting diajarkan dari kecil. Terus yang terakhir, peran guru dan orang tua sangat menentukan keberhasilan anak disleksia. Jadi seorang guru dan seorang orang tua itu harus bekerja sama, harus collab agar menumbuhkan seorang anak atau pelajar yang baik atau berkualitas atau yang kita harapkan. Itulah kesimpulannya. Dengan kesabaran, dukungan, dan strategi belajar yang tepat, anak disleksia tetap bisa berkembang optimal dan berprestasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan dan contoh-contohnya bermanfaat dan bisa meningkatkan pemahaman kita tentang disleksia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.